Selamat bergabung pendengar Honeycast. Kembali lagi dengan saya Bernhard Farah selaku host untuk podcast Honeycast yang bertajuk Honeynet Exploration and Cyber Threats. Podcast Honeycast merupakan podcast dari komunitas keamanan siber IHP Indonesia Honeynet Project yang terselenggara dengan kolaborasi bersama SGU, Swiss German University, dan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Podcast Honeycast mengundang unsur-unsur ABGC, akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk terus berbagi informasi mengenai ancaman keamanan siber di dunia, khususnya di Indonesia. Perlu diketahui bahwa IHP telah berdiri sejak tahun 2011 dan sudah bekerja sama dengan BSSN sejak tahun 2018 dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk kegiatan security awareness untuk publik, pembuatan buku tahunan, dan juga penelitian bersama. Di episode 2 kali ini, Honeycast juga kedatangan 2 tamu dari peneliti di ITS yang akan berbagi mengenai penelitian Honeynet dan isu cybersecurity lainnya di kampus ITS. Perlu diketahui juga bahwa kampus ITS adalah kampus yang menerapkan Honeynet di awal berdirinya IHP di tahun 2012. Terakhir, kita juga akan mendengarkan langsung informasi terkini dari BSSN mengenai informasi ancaman keamanan siber dari seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Langsung saja kita mulai, Honeycast, let's do it. Oke, pertama aku mau menyapa dulu nih narasumber-narasumber kita di sini. Ada Pak Baskoro, Pak Hatma, dan Pak Chandra. Halo Pak Baskoro. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Baskoro, gimana kabar? Sehat Pak? Baik, sehat. Oh ini asik banget nih Pak Baskoro ini teman-teman ya. Pekerjaannya itu dosen ya Pak ya? Iya, betul. Tapi udah dosen, terus ini gaul banget nih hari ini, outfitnya aku suka banget. Pak Baskoro ini gamer juga nggak sih, Pak? Betul. Oh benar. Mungkin kelihatan dari ini ya, dari baju sampai headsetnya nih, ini soalnya di video nih nggak kelihatan nih. Kursinya jangan-jangan kursi gaming juga nih, Pak? Oh enggak, kalau kursinya kursi kantor. Oh, kursinya kursi kantor, oke. Jadi sambil nge-game bisa, mode kantor juga bisa ya, Pak? Betul. Bagus. Produktif. Baik, Pak Baskoro, silakan perkenalkan dirinya dulu sedikit, Pak, biar pendengar kita tahu nih tentang Pak Baskoro. Baik, terima kasih Mas Benhard. Jadi saya Baskoro. Saat ini seperti yang disebutkan sebelumnya, saya dosen di Teknik Informatika ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Kepala Lab Digital Education Services di ITS juga, yang tugasnya salah satunya adalah menangani ujian masuk dan online course di ITS. Kemudian kalau kesibukan sebagai dosen tentunya salah satu yang wajib pasti mengajar ya, karena kalau dosen tidak mengajar jadinya apa? Jadinya nanti ini dimarahi sama Pak Menteri. Oh, siap Pak Baskoro. Kemudian juga saya ada riset baik di dalam maupun di luar negeri dengan mantan pembimbing saya dulu ketika S3. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Baskoro. Ini saya langsung menyapa dulu. Yang kedua di sini ada Pak Hatma Suryo Trisongko. Halo Pak Hatma. Halo Mas Benhard, selamat siang. Selamat siang. Ini lagi di mana nih Mas Hatma nih? Baru di lab. Lagi di lab. Setiap hari kesibukannya ngampus di Kumamoto University di Jepang, Mas. Di Jepang? Wah, ini mantap nih. IHP sekarang, ini pertama berarti IHP podcastnya nih dari 2 negara nih Pak, dari Indonesia dan dari Jepang juga. Nah, jadi coba ceritanya sedikit Pak, di Jepang nih ngapain aja? Sekarang sudah tahun ketiga S3 di sini. Halo Pak Hatma, suaranya terputus sedikit. Oke, delay. Sebentar ya. Ambil topik riset cybersecurity, insya Allah lulusnya bulan September. Halo Pak Hatma. Iya Mas. Ya, boleh tolong diulang Pak, tadi terputus koneksinya Pak. Ya, silakan. Saya mahasiswa tahun ketiga di sini S3 cybersecurity. Rencana bulan 9 September pulang kembali ke ITS mengajar di teknologi informasi. Karena saya di ITS labnya di lab cybersecurity, jadi di sini saya fokusnya berusaha belajar cybersecurity. Okay. Saya bukan orang cybersecurity sebelumnya, jadi masih meraba-raba. Jadi mohon jangan bertanya yang sulit-sulit ke saya. Waduh, aku ini masih lulusan S1 Mas, mau sulit gimana nih?
Ya Baik, gitu baik, aja baik. Mas Renhat. Siap, terima kasih Pak Hatma. Selanjutnya ini aku mau menyapa Pak Chandra nih. Halo Pak Chandra. Halo Pak Benhard, selamat Ya, siang. selamat siang Pak Chandra. Nah, teman-teman, Pak Chandra ini dari BSSN dan jabatannya adalah Cyber Threat Intelligence Analyst Team Leader ya Pak ya di BSSN ya. Ya enggak lah Pak. Kok enggak gimana jadinya nih? Bener nggak nih di BSSN? Ya betul. Oh, benar. Betul Pak. Oke, baik, baik. Nah, kalau di BSSN gitu ya, sebagai Cyber Threat Intelligence Analyst tuh ngapain sih Pak? Pada dasarnya yang kami lakukan ya Pak, intinya itu menjawab bagaimana kita bisa mengetahui lebih dahulu gitu sebelum ada sebuah kejadian tertentu, khususnya di ruang cyber. Idealnya seperti itu Pak. Hanya Oke. saja hal seperti itu harus dilakukan dengan sintesa informasi yang berasal dari berbagai sumber, Pak. Termasuk dari tim-tim lain. Jadi nggak cuma dari tim Intel aja, ada tim analisis malware, tim Honeynet, kemudian ada tim insiden respon, kemudian ada tim monitoring dan sebagainya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi sistemnya itu ada beberapa, salah satunya Honeynet untuk early warning-nya itu ya. Betul, Pak. Oke, siap Pak Chandra. Nah, aku balik lagi dulu nih ke Pak Baskoro. Nah, Pak Baskoro, di sini aku tertarik banget nih. Katanya kan lagi ada riset nih, Pak. Boleh tolong ceritain nggak sih, Pak? Risetnya tuh riset apa yang terkait sama Honeynet? Oke, baik. Jadi tentang analisis malware sebetulnya. Jadi kita mencoba menganalisis bagaimana sih perilaku malware di sebuah enterprise. Nah, untuk membangun simulasi enterprise itu kan kita butuh banyak komputer, dan kita maunya bahwa malware ini dia berpikir bahwa dia itu tidak sedang berada dalam sandbox, gitu ya. Nah, biasanya dari koneksi internet. Halo Pak Baskoro, maaf suaranya terputus. Ini di saya aja apa di semua ya? Di semua ya? Oke, siap. Diulang lagi Pak, tadi malware tidak ingin berpikir kalau dia ada di sandbox, lalu? Oh ya, jadi malware dia akan berhenti efek eksekusi kalau dia tahu ada di sandbox. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara dia cek, dia bisa connect ke internet nggak? Kalau dia bisa connect ke internet, mungkin dia akan berpikir bahwa oke, saya tidak sedang berada di sandbox. Jadi salah satu cara malware untuk begitu. Nah, cara yang kami lakukan untuk mengatasi hal itu adalah kami memanfaatkan InetSIM. Jadi ini adalah sebuah tools yang berkaitan dengan honeypot atau Honeynet juga, yang dia mengemulasikan layanan-layanan di internet. Jadi kalau ada request HTTP atau request ke suatu halaman web, ya dia akan balas dengan sebuah tiruan halaman web. Kalau nanti ada request FTP, ya dia akan menjawab seolah-olah dia adalah FTP server. Nanti kalau ada request dia DNS server misalkan, dia mau tanya domainnya yang harus diakses malware, itu IP-nya berapa, ya dia akan jawab itu dengan IP-nya dia sendiri. Jadi kita seolah-olah membohongi malware bahwa ini loh, kamu terhubung dengan internet. Nah, jadi itu salah satu pemanfaatannya. Oke, itu salah satu pemanfaatan dari riset ini ya Pak ya. Nah, tapi saya ini menarik banget nih, nipu malware gitu ya, simpelnya gitu ya. Betul. Oke, nah jadi kan kalau kita lihat, misalnya malware itu kan suatu threat gitu ya, masuk ke rumah kita, terus dia tahu dia itu ada di sandbox, dia mungkin kayak, wah ini udah bahaya nih, saya mungkin tidak akan mempengaruhi karena saya ada di sandbox gitu ya Pak ya? Iya. Nah, berarti kan kita nipu dia, kalau dia, biar gimana caranya dia nggak tahu kalau dia tuh ternyata di sandbox gitu ya Pak Baskoro ya? Betul. Oke, nah nipunya itu dengan cara dia misalnya ngecek apa dan segala macam, ternyata bisa atau nggak bisa gitu kan, karena kayak tadi misalnya gitu kan, oh connect ke internet bisa atau nggak bisa gitu kan, itu salah satu indikasi untuk dia tuh ada di sandbox atau enggak gitu, karena sandbox tuh kayak satu kotak gitu yang bisa ngedetect dia gitu kan ya. Ya betul, jadi itu kayak kalau kita anak kecil itu biar nggak berantakan gitu kan, kita taruh dia di dalam kotak, ya dia di kotak itu mau berbuat apapun beresinnya gampang. Nah, konsep yang sama juga berlaku di malware. Oke, tapi kita bikin si anak kecil ini nggak nganggap dia di sandbox gitu ya Pak ya? Betul, jadi dia akan berpikir bahwa dia ada di dunia luar. Oke. Iya, nipu malware nggak apa-apa, nipu anak-anak jangan gitu ya Pak ya?
Ya, betul. Siap Pak Baskoro. Nah, lalu selain itu research-nya ada apa lagi Pak yang terkait dengan Haninet? Eh, Biasanya sih ini, karena materi Haninet itu juga termasuk salah satu materi yang selalu saya ajarkan di salah satu mata kuliah yang saya ampu. Jadi biasanya tuh saya minta mahasiswa itu untuk install salah satu honeypot yang ada di cloud gitu ya. Jadi kalau kita pakai VM sendiri di komputer kita sendiri kan yang akses nggak ada. Jadi kita tidak bisa melihat apa namanya serangan yang masuk itu seperti apa. Nah, di sini saya biasanya untuk memberikan gambaran ke mahasiswa, saya minta mereka install honeypot tersebut di salah satu cloud provider. Kemudian saya minta mereka untuk menunggu selama beberapa hari. Dan karena kita masih ada gratisannya cuma selama beberapa hari kan. Kan beberapa cloud provider punya yang gratisan. Nah, itu kita pakai. Kemudian kita analisis gitu ya. Yang masuk apa saja. Serangan apa saja yang masuk. Terus kemudian kalau misalkan akses-akses semacam SSH gitu, kira-kira username atau password apa saja yang kira-kira sering dipakai oleh penyerang gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu apa namanya jenis-jenis serangannya seperti apa dan gambaran realnya kepada mahasiswa itu juga lebih dapat. Oke, nah Pak Baskoro ini menarik banget kalau menurutku ya, karena tadi kita udah ngomongin cara menipu malware gimana, terus juga ternyata mahasiswa juga sudah sering nih sama Pak Baskoro diminta untuk mencoba sendiri install Honeynet-nya, honeypot-nya di cloud gitu ya. Nah, dari semua riset-riset tersebut dan pengalaman Bapak, yang paling sering ditemukan itu malware seperti apa sih sebenarnya? Dan cara ngepreventasi itu tuh gimana? Oke, baik. Jadi selama ini baru 2 jenis honeypot yang sering kita pakai, yaitu honeypot yang dia menirukan web server, otomatis respon serangan-serangan yang masuk itu biasanya berupa serangan-serangan klasik sebetulnya. Jadi kalau yang ini karena observasi saya masih beberapa hari ya, mungkin kalau nanti Pak Chandra bisa melengkapi. Jadi kalau selama beberapa hari itu, yang sering masuk justru serangan-serangan yang sebetulnya sudah cukup lama ada. Dan orang di dunia security seharusnya juga sudah cukup ini ya, sudah cukup kenal dengan serangan-serangan tersebut seperti SQL injection, kemudian cross-site scripting. Kadang mereka cuma sekedar paling sering ini kalau yang saya lihat adalah directory browsing. Jadi mereka berusaha mencari folder-folder yang isinya informasi sensitif seperti mungkin foldernya Git atau foldernya SVN di dalam web server kita gitu ya. Nah, yang menarik lagi itu adalah serangan-serangan ini itu kita tidak perlu menunggu lama gitu. Jadi saya install Honeynet sekarang misalkan terus itu jalan, tunggu aja berapa detik. Itu akan masuk serangan-serangannya akan langsung masuk, kita bisa lihat dan kita bisa analisis gitu. Selama itu dipasang di cloud ya dengan IP public. Jadi kalau yang saya lihat di sini adalah memang ada pihak-pihak yang dia secara aktif itu melakukan scanning di internet untuk IP-IP yang bahkan dia tidak aktif sekalipun untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam layanan-layanan yang ada pada server tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau yang ditemukan misalnya tadi nih mahasiswa gitu kan, udah nginstal Honeynet, Honeypot gitu Pak. Nah, di cloud itu, yang biasa ditemukan apa Pak? Kan kalau itu random aja berarti kan. Kita mencoba ngetes gitu. Nah, biasanya yang masuk tuh berarti apa aja? Yang paling sering aja? Yang paling sering itu directory browsing. Itu yang paling sering ya? Paling directory browsing. Nah, kenapa ya Pak? Kok directory browsing gitu yang lebih sering dibanding langsung mengekspos atau mungkin langsung ngubah sesuatu gitu? Kenapa directory browsing yang menurut Bapak yang jadi paling favorit? Kemungkinan karena langkah pertama dari hacking itu kan selalu reconnaissance. Jadi selalu apa ya bahasa Indonesia? Mencari informasi. Mengintai gitu ya? Mengintai. Jadi mengintai. Nah, directory browsing itu salah satu proses yang dilakukan karena dengan itu dia bisa tahu kira-kira website ini dia ada file apa saja sih. Kemudian kalau dia ada misalkan kode PHP gitu ya, kira-kira ada kode PHP mana yang bisa diinfiltrasi. Atau kalau ada directory sensitif yang mungkin mengandung username dan password, mungkin seperti kalau kita pakai Laravel gitu ya, itu kan ada directory.env yang kadang itu tidak diproteksi, lupa diproteksi. Nah, itu kalau diambil kan kita bisa mendapatkan username dan password dari database sekaligus dengan hostname dan ininya, password apa namanya?
lokasinya. Oke, ya jadi kalau kita pakai Laravel gitu ya, itu kan framework juga gitu kan, Ya, untuk biasanya ngoding banyak nih sekarang anak-anak pakai ya, Laravel, PHP juga gitu kan. ya. Nah itu bisa ke expose. Nah tadi juga menarik terkait sama ID sama password. Yang paling sering mereka pakai Pak saat mereka menyusup itu ID passwordnya apa Pak? Kalau berdasarkan yang terakhir itu password yang paling sering dipakai itu adalah password. Oke, males ya hackernya ya, passwordnya password ya. Mungkin bukan malas sih, tapi karena secara statistik password yang paling sering dipakai itu adalah password Oh paling atau root sering, oke. atau admin atau password 123. Jadi seingat saya pernah ada statistiknya, cuman saya belum lupa sumbernya di mana. Oke, itu untuk passwordnya Pak. Kalau untuk ID-nya Pak? Kalau untuk ID-nya biasanya yang ditarget itu adalah user admin. Jadi semacam kalau di Linux kita ada root, kalau di Windows itu ada administrator. Kadang juga saya agak kurang paham kenapa, tapi meskipun sistem operasinya Linux, tapi yang ditarget adalah user admin atau administrator juga, gitu. Yang kemungkinan itu belum tentu ada. Gitu. Kalau root itu kan kalau di Linux dia sudah pasti ada. Iya. Karena itu default gitu ya. Iya, Jadi betul. mereka banyaknya ID sama passwordnya pakai yang default gitu kan? Iya, karena kemungkinan untuk dapatnya tentunya lebih besar daripada Lebih kalau dia besar. harus nebak username yang tidak ada gitu. Iya. Jadi sebelum kita nge-brute force atau gimana gitu kan, udah pakai coba aja yang udah biasa dipakai dulu defaultnya gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Baskoro. Nah terus lalu selain itu Pak, pemanfaatan dari riset Bapak itu ada lagi nggak hal yang menarik yang bisa di-share ke kita Pak? Ini, jadi kalau yang kembali ke riset yang tadi ngetrik malware itu ya, Iya itu betul. apa namanya? Kalau dari log yang kita pakai, yang kita koleksi ya, kita waktu itu jalankan sekitar 2000 malware. Itu sebetulnya dari 2000 sampel tadi dia tidak terlalu banyak yang mencoba terhubung dengan internet. Nah, cuman ini kami tidak tahu belum tahu apakah itu gara-gara memang dia tidak mengakses internet dari source code-nya atau malware-nya cuma ditarget untuk berjalan secara lokal saja. Cuman dari 2000 sampel source itu yang kita ambil dari virus total, hasilnya seperti itu. Kalau dia berjalan secara lokal, terus terkoneksi dengan si hackernya yang secara remote ini gimana jadinya Pak? Biasanya targetnya hanya merusak mungkin. Jadi beberapa itu dia hanya menghapus file, kemudian mungkin yang agak susah juga itu adalah karena tadi kan kita mengemulasi layanan internet secara umum. Jadi kita tidak bisa mengemulasi secara spesifik. Jadi kalau misalkan dia harus connect ke CNC servernya malware yang pusat command and control-nya malware yang ada di internet dan ternyata jawabannya itu tidak sesuai, otomatis kan dia akan memutuskan koneksinya. Jadi dia akan berhenti, dia akan tahu juga bahwa dia tidak bisa mengontak pusatnya. Oke Pak Baskoro ya, tapi balik lagi berarti ya kalau kita lihat di sini gitu kan. Orang masukin malware atau bikin malware ya tujuannya bukan belum tentu juga cuman melihat aja, tapi bisa juga merusak, bisa juga mereka pengen nanti berkomunikasi di kemudian hari saat itu terkoneksi ke internet. Pokoknya intinya banyak sebenarnya niatnya gitu banyak ya Pak ya. Nah, tapi banyak. Ini yang menarik dari sini adalah secara simpel nih Pak, karena kayak misalnya saya nih user biasa gitu ya, nggak ngerti tentang teknologi gitu ya. Nah, lalu cara mengamankannya gimana? Karena kan mungkin saya nggak akan setup yang tadi ya, surveillance dengan ada sandbox, dengan ada ini segala macam gitu. Kalau untuk pemakaian pribadi aja Pak, itu kita apa ya langkah-langkahnya yang baiknya, simpelnya aja apa? Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tentunya install antivirus ya. Kalau sekarang Windows itu bawaannya dia sudah ada Windows Defender, itu sudah cukup lumayan. Nah, ini yang sering kali dilupakan adalah pesan alert-nya dari Windows Defender ini sering di-ignore. Apalagi kalau kita sering download game bajakan gitu ya. Jadi dan kita install di komputer kita, terus ada peringatan bahwa oh ternyata file
key generatornya atau mungkin file installernya itu adalah Trojan misalnya. Terus karena kita memang butuh aplikasinya, kita ignore atau kita abaikan pesan tersebut. Kemudian yang kedua itu kalau kita browsing di internet itu kalau websitenya tidak kita percaya, itu biasanya saya lebih sering menggunakan mode privat di browser. Oke. Karena apa? Karena dengan begitu saya paling tidak lebih yakin bahwa website yang saya akses atau website yang linknya tidak terpercaya itu dia tidak bisa mengakses informasi-informasi yang dimiliki oleh tab-tab yang lain. Oke. Atau dia tidak bisa mengakses informasi-informasi yang tersimpan di dalam atau paling lebih susah untuk mengakses informasi yang tersimpan di dalam browser saya. Kemudian yang ketiga itu biasanya pintu masuk malware itu salah satunya adalah melalui email phishing. Ya, jadi mungkin kita menerima dokumen atau ada link di email ya. Nah itu sebelum diklik. Nah ini tips sederhana, sebelum diklik itu ini dulu kursornya diarahkan ke link tersebut. Nanti di pojok kiri bawah itu kan selalu ada linknya apa gitu. Jadi kita bisa tahu URL-nya gitu ya. URL-nya apa. Jadi kita bisa tahu kira-kira dia akan kemana. Jadi kita bisa memperkirakan apakah itu berasal dari sumber yang valid atau tidak. Sedangkan kalau attachment, kalau misalkan attachment ini didapat dari orang yang tidak dipercaya, itu bisa juga kita download, tapi jangan dijalankan. Terus kita untuk meyakinkan kita submit ke Virus Total. Jadi ada website Virus Total, itu dia bisa melakukan scan file secara gratis. Kita upload saja ke sana, selama filenya tidak rahasia, tentunya tidak apa-apa. Karena nanti filenya itu akan tersedia untuk publik. Jadi itu sih biasanya yang saya lakukan. Nah, bermanfaat banget nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada email tadi boleh tuh kalau misalnya sebelum diklik kalau bisa lihat URL-nya. Tapi kalau dari klik terus download ya dicek dulu lah ke Virus Total gitu ya. Dan kita juga dengar nih dari Pak Baskoro ini langsung kebuka nih. Langsung ngomongnya key generator gitu kan. Biasanya keygen tuh kan. Kalau kita download game gitu kan. Biasanya suruh generate keygen terus wah nggak bisa ada Windows Defender. Ya udah buka aja Windows Defender-nya gitu kan. Atau Windows Defender-nya yang dimatikan. Iya kan, dimatiin aja Windows Defender-nya biar bisa install game. Jadi hal-hal kayak gitu perlu dipreventasi ya Pak ya. Ya, betul. Betul. Nih aku udah tahu nih sekarang nih kenapa Pak Baskoro nih kuliah S1, S2 sampai S3 gitu kan memecahkan gimana caranya kita aman nih Pak ya pakai keygen ya. Tapi pastinya harus dari yang trusted source karena kan nggak semua keygen juga mengandung virus gitu ya Pak ya? Iya, tidak semua memang. Baik. Terima kasih Pak Baskoro. Nah, yang kedua nih aku mau ke Pak Hatma nih. Kalau Pak Baskoro tadi udah jelasin tentang research-nya. Nih kalau Pak Hatma itu nih lebih ke cyber security and smart city nih teman-teman ya. Nah, coba deh Pak, perkenalkan diri dulu Pak, silakan dan seperti apa Pak nih yang lagi dikerjakan. Baik. Mungkin sedikit latar belakang atau mungkin sedikit cerita, Mas. Mungkin ini juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang merasa salah jurusan, kok masuknya di cyber security, kok seperti ini. Mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Mungkin saya mau cerita sedikit, Mas, tentang itu. Baik, Pak. Jadi, saya dulu S1 ilmu komputer di UGM, Jogja. Waktu itu saya sangat anti dengan yang namanya security, Mas. Ketika saya memilih karir, ada pilihan database, network, security, programming. Saya merasa bahwa orang-orang yang menekuni programming itu rezekinya paling melimpah di masa depan. Orang-orang security dan network itu nanti tiap hari berkutat di ruang server, nggak bisa kemana-mana, liburan nggak bisa kemana-mana, dan seterusnya. Saya berasumsi seperti itu. Sampai dengan saya S2 juga, kerja di ITS juga, saya selalu menghindari topik-topik security. Namun 2018 atau mungkin 2019, saya diminta untuk pindah dari jurusan Sistem Informasi di ITS ke jurusan baru, Teknologi Informasi, di mana di sana dibangun satu lab baru namanya Smart City dan Cyber Security. Saya mau tidak mau harus bisa berkontribusi di sana. Sehingga ya sudahlah terpaksa ini. Saya harus belajar cyber security, saya niatkan
S3 ke Jepang, pengen belajar cyber security. Nah, sebagai seorang mahasiswa, pertama kali yang saya lakukan adalah membaca banyak literatur. Saya berusaha mencari tahu apakah benar ini saya akan berujung di ruang server. Tiap hari akan saya melihat menghadapi server. Apakah nasib saya masa depan akan seperti itu gitu. Dan ternyata saya menemukan jawabannya, Mas. Saya menulis paper di conference untuk IEEE di Taiwan, melaporkan hasil saya bahwa ternyata cyber security saat ini berbeda dengan topik security pada waktu dulu saya kuliah. Dulu waktu saya kuliah itu network security. Jadi sangat teknikal sekali, memang makanannya tiap hari server dan router gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sekarang ini yang namanya cyber security itu ternyata tidak hanya hal itu. Saya melihat banyak orang-orang yang berkecimpung terkait manajemen, tata kelola. Banyak yang berkecimpung dengan analisa CTI dan lain-lain. Sehingga saya jatuh cinta dengan topik CTI, topiknya Pak Chandra. Nanti saya mohon bimbingannya Pak Chandra ini, saya masih mahasiswa Pak. Mohon diajari banyak hal. Jadi sedikit disclaimer Mas Benhard, saya bukan hacker ya. Mungkin kalau masalah teknikal, Mas Benhard dengan saya jago Mas Benhard ya. Saya baru belajar cyber security mungkin kira-kira 2 tahunan ini Mas. Nah, jadi saya datang ke Jepang, saya mulai merasa tercerahkan, ternyata banyak opsi. Saya masa depan bisa cerah nih. Saya bisa nggak melulu tiap hari di ruang server. Kayaknya saya bisa happy nih, masa depan saya bisa bahagia nih. Nah, kemudian saya mulai meraba-raba ini. Saya ketemu dengan topik CTI. Wah, ternyata CTI keren. Kalau Cisco ada SecureX dan lain-lain. Luar biasa. Kemudian saya ikut CTF. Di CTF lomba-lomba itu ada topik OSINT-nya juga. OSINT, Open Source Intelligence. Wah, ini CTI kayaknya keren ini. Kemudian saya berusaha untuk membuat paper dan seterusnya. Dan penelitian saya yang terakhir membahas terkait botnet DGA dengan salah satu pendekatan yang mungkin teman-teman belum pada dengar, yaitu terkait quantum machine learning. Jadi ada quantum computing, ada komputer kuantum yang sedang didevelop peneliti di Google, IBM, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sistem AI memanfaatkan si komputer kuantum itu untuk aplikasi cyber security. Nah, kebetulan topik problem cyber security yang saya pilih itu botnet DGA, karena ketika saya datang di sini sama pembimbing saya profesor di Kumamoto University, dikasih data log DNS query dari tahun sekian. Saya disuruh menganalisa nih. Silahkan analisa, cari problemnya. Wah, saya bongkar, saya lihat DNS query lognya satu persatu. Dan saya melihat ada fenomena, ternyata di sana ada botnet DGA yang terdeteksi gitu kira-kira. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Sepertinya ada trafficnya naik begitu, tapi kemudian langsung diblok. Mungkin orang adminnya pintar kali ya, blok. Jadi permasalahan selesai. Tapi saya melihat di sana ada isu bahwa ternyata botnet DGA itu bikin masalah di kampus Jepang. Masalah, apalagi mungkin di kampus Indonesia bagaimana ya? Di BSSN atau mungkin di ITS, mungkin kayaknya parah deh. Jadi saya berusaha memilih topik itu deh, masalah botnet. Bagaimana botnet? Kemudian solusinya terkait AI, apalagi dengan quantum computing bagaimana? Dan sekarang saya tahapnya masih di sana, Mas. Jadi sekarang saya sudah berhasil membuat paper di IEEE, jurnal IEEE. Saya mengusulkan topik bagaimana sih CTI itu nggak cuma berbagi IOC, Indicator of Compromise, tapi juga berbagi model machine learning, model AI. Karena saya ingin nanti hasil model quantum machine learning saya itu bisa saya kontribusikan ke komunitas CTI. Dan saya ingin banyak orang-orang itu bisa memanfaatkan. Namun ada PR banyak ya, karena kita berbagi model AI di internet itu mungkin banyak orang yang punya motivasi buruk, misalkan naruh backdoor di sana, naruh trojan di sana. Mungkin sengaja ML-nya dibikin kacau supaya orang yang pakai jadi error. Nah, mungkin banyak itu ya. Itu yang sedang saya pikirkan. Jadi sementara ini saya masih berusaha meraba-raba ke depannya saya mau arah kemana. Saya ingin dengar nasihatnya dari Pak Chandra juga. Cuman yang terlintas di kepala saya sih, saya masih berusaha harus memecahkan masalah itu. Ketika saya ingin men-share model AI dan machine learning saya untuk CTI community, harus bagaimana? Itu menjadi PR yang masih saya harus selesaikan. Gitu Mas Fitha.
PR-nya masih banyak nih. Tapi saya mau Iya, clear up dulu nih Mas konteksnya. iya, Tadi iya. CTI itu yang dimaksud apakah Cyber Threat Intelligence? Betul Betul. ya. Nah, kalau CTF nih apa nih Mas? Takutnya nih orang yang denger apa CTF gitu. Itu loh Mas, lomba-lomba hacking itu loh Mas. Oh, lomba-lomba Capture the flag hacking, capture the CTF. flag. Oke, Iya baik, baik. betul. Terus tadi juga ada ML, kan banyak nih, Pas. ML bisa kemana-mana, Wah, bisa bukan mobile, ML yang negatif loh ya. bukan Mobile Legend juga kan? Saya tadi mikirnya Bukan Mobile Legend mobile sih. aja. Machine Berarti learning, ML itu machine learning. machine learning ya. Oke, Betul. siap, siap, siap. Nih banyak keyword-keyword menarik ya, teman-teman. Ada CTI, ada CTF, ada ML, ada quantum computing, ada AI, artificial intelligence gitu kan ya. Ada botnet. Nah, ini banyak banget nih hal-hal yang harus tahu nih. Nah, tapi kalau dilihat juga nih Pak Hatma ya, nih saya bingung nih, arti cerah buat Pak Hatma tuh apa? karena tadi ini balik lagi, oh saya takut nih nanti S1 terus S2 security, terus nanti network security harus megangin server segala macam. Dan saya pun punya ketakutan itu dulu Pak. Saya dulu pernah ngelamar kerja gitu ya di salah satu perusahaan multinasional, diterima gitu kan. Di pertanyaan pertama itu satu, Mas bisa nggak kerjanya 7 hari 24 jam? Ngapain kan, itu kan network ngeliatin server-server gitu kan. Terus saya juga tahu lah ada tier 1, 2, 3, 4. Wah iya juga Pak, nih bahaya nih, matahari bisa nggak kelihatan 7 kali 24 lihat server doang kan. Jadi itu juga memang pasti banyak concern anak-anak IT yang seperti itu. Nah ternyata nih Pak Hatma kan, ngelihat CTI tercerahkan, bahkan sampai jatuh cinta. Jujur saya agak khawatir gitu. Nah, ini mungkin ini sedikit aja Pak, karena ini penting untuk anak-anak yang dengar juga mungkin ya. Apakah industri teknologi itu ya kayak CTI aja, bahkan kan tadi mungkin nggak terlalu banyak teknikal, tapi lebih banyak analisanya, lebih banyak ke manajemennya, gimana surveillance-nya, good governance dan lain-lain gitu ya. Nah, apakah ketika kita berkarir di dunia teknologi seperti Bapak nih sekarang fokusnya di CTI gitu kan, itu waktunya habis nggak sih untuk belajar, untuk ngeliatin segala hal? Karena menurut saya banyak yang menganggap juga gitu kan, oh kayak saya aja nih anak IT gitu kan, terus dulu jadi penyiar radio gitu. Gimana gitu bagi waktunya gitu, fokus aja biar programming, jangan gitu-gitu gitu kan. Tapi kalau dari pandangan Pak Hatma gimana? Baik Mas, pandangan saya mungkin sama dengan kebanyakan mahasiswa sekarang pada umumnya. Hmm. Mahasiswa itu nggak cuman pengen jadi pakar IT, tapi suatu saat pengen jadi startup seperti Hmm. Pak Nadiem Makarim dan lain-lain. Dulu ketika saya kuliah S1 Mas, saya berpikir kalau saya tiap hari di depan server, gimana saya bisa bikin perusahaan? Gimana saya bisa bikin startup? No, impossible. Sekarang saya merasa bahwa karena saya bersecurity itu luas, ada banyak ruang di masa depan di mana saya bisa mendirikan perusahaan startup saya sendiri. Jadi Oke. buat teman-teman yang merasa galau, ini semester 1 kok cuma belajar routing, semester 2 kok cuma belajar TCP/IP gitu kan, TCP/IP. Ini nasib saya bagaimana ke depannya? Jangan khawatir Mas. Kita masih bisa bereksplorasi, kita bisa menjadi pakar IT dan saya percaya ada banyak peluang startup yang kita bisa deliver. Karena cybersecurity range-nya ternyata cakupannya ternyata cukup luas. Nggak cuma Oh. melulu teknikal tiap hari melototin server. Tapi kita bisa melakukan banyak eksplorasi. Kita bisa membuat sistem untuk CTI, kita bisa jual ke perusahaan, kita bisa membuat layanan, servis, dan lain-lain. Jadi saya merasa ke depannya kalau Anda kuliah di cybersecurity itu masa depan kayaknya cerah deh. Berbeda dengan dulu ketika saya kuliah S1 ya. Sekarang cybersecurity kayaknya bagus deh. Dan nggak salah kalau lihat YouTube-nya Haninet Indonesia. Kasih Wah, like dan subscribe. siap, terima kasih Pak Atma. Ini langsung nih like dan subscribe ya. Baik, baik, baik. Nah, itu menarik juga Pak Atma, karena kalau tadi pembahasannya tentang kita ngelihat karir sebagai orang teknologi gitu ya, itu jadi kan kalau kita lihat Pak Baskoro bisa jadi dosen gitu kan, Pak Hatma juga bisa punya banyak research, fokus juga ke CTI, ada juga ke botnet, terus juga ada ke quantum computing. Nah, kalau kita ngebahas soal quantum computing, ini masih banyak banget mungkin misdefinisi juga gitu kan. Banyak orang yang anggap, oh quantum computing tuh pinter banget di komputer nih, super komputer bisa kalah gitu kan, ada yang ngomong gitu. Terus kan kalau dengan dia udah kuat banget gitu kan, yang berkali-kali lipat gitu kan kemampuan komputasinya, berarti threat bakal makin tinggi dong, gitu kan. Kalau misalnya tadi brute force dulu 1 minggu, nah sekarang dengan quantum computing mungkin bisa sejam gitu kan. Nah, kalau dari Mas Atma sendiri, dari yang sudah dipelajari gitu ya, dengan adanya quantum computing ini terkait dengan cyber threat gitu ya Mas ya,
itu kita menyikapinya harus seperti apa gitu? Apakah kita ya udahlah pasrah aja gitu sama ahli-ahli IT melindungi kita, atau kita sebagai masyarakat kita juga bisa nih untuk melindungi diri kita sendiri dengan datangnya teknologi-teknologi yang lebih mutakhir lagi? Baik, terima kasih. Sekalian mohon izin saya mau ngiklan. Boleh, silakan. Saya punya visi bahwa kita sebagai peneliti yang berkecimpung di dunia quantum computing untuk cyber security itu harus meneliti dari dua sisi, attack dan defense. Kalau mayoritas orang-orang peneliti di dunia itu selalu berbicara terkait defense, saya ingin kita juga bisa berkontribusi di offense. Sehingga memang benar, quantum computing itu punya potensi dimanfaatkan untuk defense, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk offense. Pertanyaannya loh, Pak Atma kan dosen PNS, kok ngomongin offense mau jadi hacker, Pak? Enggak, jangan salah. Untuk bisa menjadi negara yang berdaulat, kita harus bisa mempertahankan diri kita sendiri. Kita perlu beli pesawat tempur. Dalam konteks perang sekarang, itu nggak cuma melulu tank dan pesawat. Kita juga perang cyber, kan? Misalkan ini worst case terjadi beneran World War III, Perang Dunia Ketiga, Indonesia bakal diserang banyak cyber hacker dari luar negeri. Kita bisa menyerang enggak, pertanyaannya gitu. Kalau misalkan ITS, lab saya bisa membuat ransomware, ini off dari ya jangan apa-apa ya. Misalkan bisa membuat metode serangan baru untuk kepentingan defense. Ini saya ngomongin defense ya, bukan ngomongin. Ini kan kalau ya Pak ya, belum tentu. Iya, kalau gitu kan. Kalau di belakang terjadi ya nggak tahu gitu kan. Jadi saya merasa bahwa kita posisinya harus bisa open dan defense, sehingga memang betul kita harus bisa memanfaatkan quantum computing yang sumber daya kecepatannya diprediksi akan sangat luar biasa, itu supaya bisa kita manfaatkan untuk offense dan defense, untuk menyerang dalam konteks self defense pertahanan negara, bukan untuk yang neko-neko dan lain-lain. Jadi harus ethical hackingnya harus pakai hati nurani lah, kira-kira kayak gitu. Jangan lupa Pancasila, ya. Cara itu kita bikinnya jadi gimana, Pak? Cara bikin, jadi bedanya quantum computing sama yang nggak quantum ini apa gitu? Paling sederhana itu begini, Mas. Kalau kita mau bikin AI, kita butuh akselerator, entah pakai GPU atau TPU atau akselerator yang lain. Ya. Anda bisa beli alat misalkan FPGA untuk bikin supaya lebih kencang, lebih cepat ML-nya dan lain-lain. Nah, salah satu yang bisa dimanfaatkan dari quantum computing adalah akselerasi untuk melakukan banyak hal terkait untuk kepentingan AI dan machine learning. Sebagaimana yang kita tahu bahwa AI dan machine learning itu dipakai untuk cyber security, baik attack dan defense. Ada paper penelitian yang ngomongin bahwa ransomware masa depan itu adalah ransomware yang banyak pakai ML dan AI. Jadi kalau sekarang kita masih kewalahan dengan ransomware yang masih konsepnya tradisional, siap-siap saja kata peneliti tersebut bahwa dalam waktu 5 mungkin 10 tahun lagi ransomware-nya itu sudah pakai AI dan ML. Contoh bayangan saya begini, Mas. AI dan ML dipakai di komputer itu misalkan untuk image recognition. Ada kamera di laptop kita, bisa mendeteksi wajah kita kan. Ada mikrofon di laptop kita, bisa mendengar suara. Kalau ransomware itu bisa mendengar dan bisa melihat, kemudian bisa mengetahui siapa yang duduk di depan laptop, apa sih yang dibicarakan di laptop, maka serangan malware dan ransomware jadi semakin tambah kuat kan. Jadi ada peneliti yang punya visi dan pandangan seperti itu. Kedepannya ransomware dan malware lainnya akan banyak menggunakan AI dan ML. Salah satu booster atau penguat akseleratornya adalah quantum computing. Sangat menarik, di ITS sendiri sedang dirintis grup penelitian terkait quantum computing. Pakarnya ada Pak Prof. Gamantio dari IEEE Indonesia dan lain-lain. Saya cuma masih anak bawang ini, jadi masih belum tahu banyak. Jadi jangan tanya yang lebih detail lagi daripada itu ya. Terima kasih. Nah, ini menurut saya cerah, Pak. Kalau anak bawangnya udah kayak gini, gimana nih bawang yang besarnya nih? Itu Pak Chandra, anak bawang besarnya. Siap. Nah, kalau berarti simpelnya gini ya, keadaan malware saat ini tanpa ada quantum computing gitu kan, karena dia nggak bisa semuanya dia mengerti gitu kan, dan dia balik lagi kalau machine learning kan dia bisa belajar sendiri gitu kan, AI dia bisa mikir sendiri gitu kan. Itu kayak misalnya kita nih gitu kan, kita misalnya malware gitu,
masuk ke ibu-ibu komplek yang lagi ngobrol di tukang sayur gitu kan. Mungkin dia ngomongin ibu-ibu yang mana kita nggak ngerti karena mereka pakai kode, pakai konteks apa segala macam yang kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kita biasanya udah bisa mengerti gitu kan sebagai malware karena kita makin cerdas gitu kan. Dia pakai kode-kode aja kita ngerti nih. Oh, ibu-ibu ini yang dia diomongin gitu kan ya. Oke. Itu cara saya bikin analogi simpelnya aja deh. Gimana Iya caranya sih nih Mas, orang-orang betul Mas. bisa ngerti gitu kan. Kalau malware tuh sekarang baru bisa sampai sini nih teman-teman. Tapi bahaya kalau mereka dia sudah pakai quantum computing dan bahkan kalau quantum computingnya ini tadi balik lagi ke kita ngomongin AI, terus kita ngomongin machine learning, terus dia udah kekoneksi ke database yang ada di internet yang punya datanya banyak banget, gitu kan? Makin pinter kan dia, gitu kan? Nah berarti ya itulah balik lagi cyber threat ke depan mungkin makin tinggi. Gimana caranya kita nggak cuma bisa defense gitu kan, tapi kita juga harus bisa offense gitu. Oke. Nah, terakhir nih buat Mas Atma dulu. Tadi ngomongin satu Siap. nih yang belum kebahas tuh tentang botnet. Kan katanya ini menjadi masalah di Jepang gitu kan. Nah, Indonesia kan kearifan lokalnya banyak, Mas. Belum tentu yang di luar masalah di sini masalah gitu kan. Nah, kenapa sih botnet ini bisa jadi masalah di Jepang nih kenapa? Ini masalahnya mungkin sama kayak COVID Mas ya. Jadi Indonesia itu ada yang ngeklaim COVID-nya rendah, tapi ada juga yang pesimis itu rendah karena tes PCR-nya nggak banyak, sehingga nggak ketahuan. Nah, di Jepang dan mungkin negara maju, Mas, ancaman malware dan lain-lain, sepertinya kok mereka sangat, high teknologi untuk mendeteksi secara dini, begitu, Mas. Sehingga dalam kasus penelitian saya melihat ada fenomena botnet di kampus saya, di DNS log yang saya pelajari. Saya merasa di Indonesia juga sepertinya banyak juga, Mas. Cuman nggak ketahuan aja, Mas. Jadi masalahnya karena nggak ketahuan, kemudian orang-orang nggak care, dan seterusnya. Ya, Indonesia, Mas. Ya, begitulah. Jadi ya balik lagi ya, bukan masalahnya tuh ada gitu. Tapi kan kadang masalah itu dianggap masalah atau tidak gitu kan. Iya, betul, Itu Mas. yang jadi masalah. Berarti di Jepang itu menjadi masalah karena kenapa Mas? Sudah pernah kejadian di sektor-sektor strategis apa gimana? Wah, kalau itu mungkin bisa di-googling ya, ada botnet Mirai dan lain-lain yang fenomenal, ya. Itu yang menjadi masalah apalagi di sektor strategis yang apalagi kalau kita ngomongin ekonomi gitu kan. Iya, Mas. Oke, nah di Indonesia nih memang biasanya nih ini harusnya sebenarnya kulturnya diubah ya. Kejadian dulu, gede dulu, baru berkoar gitu kan. Nah tapi saya sih nggak yakin karena kita punya BSSN gitu. Kita punya BSSN jadi langsung aja nih ke Mas Chandra. Gimana Mas Chandra? Silakan laporan cyber threat-nya Mas Chandra. Waduh, baik. Terima kasih Mas Bernhard, Mas Hatma, Mas Baskoro. Ini luar biasa banget ya. Memang saya di sini sebagai anak bawang bersama orang-orang yang udah sangat expert sekali nih ya, termasuk Mas Hatma terutama dan Mas Baskoro ini. Jujur Mas, kalau misalnya kita bicara laporan cyber threat intelligence gitu ya, bicara soal isu terkini gitu ya Pak ya. Memang kita nggak bisa lepas dari namanya nomenklatur tren, Pak. Gitu, nomenklatur tren gitu. Jadi kami mungkin melihat dari berbagai jenis sudut pandang, mulai jadi sudut pandang teknologi itu sendiri, kemudian sudut pandang ekonominya, kemudian sudut pandang geopolitik, dan terakhir mungkin sudut pandang budaya atau kultur, Pak. Jadi pada dasarnya kalau misalnya tadi ya diceritain sama Pak Hatma gitu, oh ini ada quantum computing nih di level teknologi, kemudian pemanfaatan artificial intelligence gitu, kemudian pemanfaatan machine learning gitu kan, yang sebetulnya sangat positif gitu Pak, sangat positif gitu kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang pengembangan teknologi gitu, dari sudut pandang pengembangan teknologi. Jadi ya itu semua merupakan sebuah hasil penelitian yang memang dibuat oleh manusia langsung gitu. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan umat manusia lah. Kalimatnya gitulah. Cuman seperti yang terjadi dari berbagai zaman ya Pak ya. Jadi kan dari berbagai zaman itu di setiap temuan yang hebat selalu ada ancaman yang datang. Kalau zamannya Einstein dulu dia menciptakan bom atom untuk menciptakan fusi atom untuk energi namun dijadikan bom. Begitu pula dengan perkembangan teknologi. Bisa dibilang ancaman teknologi ini juga merambah ke dunia cyber juga jelas gitu Pak ya. Yang tadinya mungkin kalau orang-orang itu cuma paham bahwa oke, kita nyalain internet, habis itu ya udah kita bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau zaman saya dulu masih bocil gitu ya Pak ya, SMP gitu mainnya game online itu udah seneng gitu. Nah, ternyata
itu juga bisa memicu ancaman gitu Pak ya. Nah, ancaman-ancaman tersebut yang sifatnya nyata gitu, yang tadinya mungkin kita nggak bisa lihat secara langsung, ya sekarang ancamannya nyata. Salah satu contohnya itu ini Pak, data breach lah gitu. Ya, kita bilang data breach gitu, yang kemarin ramai gitu kan di Twitter, kemudian ini bagaimana kita menyelesaikannya gitu. Karena pada dasarnya, menurut saya pribadi dan mungkin menurut tim saya juga Pak ya, kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak berkenaan dengan isu data breach ini. Karena balik lagi seperti yang Bapak Hatma sampaikan, kita itu manusia emang nggak sempurna gitu ya Pak ya. Jadi konteksnya itu dari tahap regulasi, kemudian kapabilitas teknologi, kemudian dari awareness orangnya juga, people-nya juga gitu, itu harus diperhatikan kembali gitu. Oleh karena itu salah satu usaha yang kami lakukan ya Pak, itu membuat security advisory Pak. Gitu. Minimal gitu ya, minimal banget gitu. Kalau seandainya kita bisa dibilang tahu gitu ya, kita jangan sampai tahu sendirian lah gitu. Ya kita rilis lah gitu di mana kayak gitu. Nah, lalu kita melakukan security advisory. Nanti linknya ada ya Pak ya, di website BSSN juga ada, di website ID Security yang sekarang dinaungi oleh BSSN juga ada gitu. Itu mungkin dari sisi teknologi ya Pak. Kemudian dari sisi ekonomi Pak. Di sini mungkin Bapak-Bapak juga tahu ya namanya kripto ya Pak ya. Cryptocurrency, NFT, dan semacamnya gitu ya. Kenapa itu bisa menjadi sebuah ancaman gitu. Nah gitu. Permasalahannya satu Pak. Itu kan platform gitu. Namanya platform itu bisa dibilang dual use goods. Di mana di sisi satu itu dia bisa digunakan untuk hal yang baik, di sisi satunya itu bisa dibilang digunakan untuk hal yang buruk. Di hal yang baik, itu hal yang sangat keren sekali ya. Banyak bisa dibilang orang-orang yang tertolong dengan adanya cryptocurrency ini, yang mungkin dia tadinya mengalami ekonomi yang terpuruk, kemudian dia menemukan cryptocurrency, kemudian akhirnya dia bisa memanfaatkan itu dengan baik, akhirnya dia bisa mengembalikan kondisi ekonomi, dan mungkin yang tadinya mungkin dia kapabilitas kognitifnya, kecerdasannya nggak tahu cara dimanfaatannya kemana, begitu masuk kripto dia jadi cerdas. Permasalahannya karena ini platform dan bisa dipakai dengan hal yang buruk, kita jadi tahu Pak, ternyata threat actor itu memanfaatkan wallet address yang cold punya mereka ya. Misalnya kita menggunakan MetaMask atau Ronin Wallet misalnya, atau Trust Wallet itu untuk transaksi jual beli data seperti itu. Nah, jual beli data atau jual beli payload seperti itulah Pak. Jual beli payload, kemudian jual beli malware, atau mungkin yang terakhir mungkin ransomware as a service pun sekarang sudah menggunakan kripto gitu. Terus solusinya seperti apa gitu? Solusi yang pertama adalah kita melakukan metode follow the money Pak. Follow the money, jadi kita mengikuti uangnya. Ya ujung-ujungnya kan duit ya. Istilahnya kayak kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita bicara apa ya, terminologi bercandaan masyarakat ya, ujung-ujungnya duit ya. Mereka itu motivasi utamanya ya lebih banyak di sisi finansial gitu. Nah, itu di sisi finansial gitu. Dulu trade actor ini mereka itu cuman biar gagah-gagahan di komunitasnya Pak. Misalnya si A nih, oh saya baru bisa SQL injection, terus akhirnya saya udah bisa defense. Nah dia pamer tuh ke komunitasnya doang gitu. Namun dengan berkembangnya teknologi, kemudian awareness dari masyarakat juga semakin meningkat bahwa ternyata ada loh penting cyber security ini, ternyata data saya itu ternyata penting loh. Itu jadi peluang juga buat mereka kayak, wah ini masyarakat udah tahu nih, wah ini perusahaan kalau seandainya saya retas, dia tahu ya cara mempertahankan reputasinya, itu saya ancam aja deh gitu. Terus ntar, apa saya pakai ransomware aja ya biar nanti saya ancam pakai teknik extortion atau double extortion gitu, biar dia nanti bayar ke saya gitu. Seperti itu Pak. Jadi threat actor itu memanfaatkan hal tersebut. Kembali ke nomenklatur follow the money tadi ya Pak ya. Ketika kita sebagai seorang analis gitu ya Pak ya, kita harus memberikan informasi yang sangat lengkap Pak kepada penegak hukum gitu ketika konteksnya kita melakukan pencarian threat actor ini gitu kan. Nah, metode follow the money ini nanti kan pelan-pelan gitu dengan berbagai jenis cara, dengan metode gitu kan ya. Bapak-bapak mungkin nanti agak tahu nomenklatur social engineering dan semacamnya. Kemudian kami bisa mengetahui wallet, kemudian nanti bisa dibicarakan. Nah, ketika ujung-ujungnya ya Pak ya, ujung-ujungnya uang itu harus dicairkan Pak. Uang itu tuh harus dicairkan gitu. Kenapa uang itu nggak dicairkan? Karena
kalau dia nggak dicairkan, si threat actor ini nggak akan bisa menggunakan uang itu, Pak. Gitu. Nah, dicairkannya di mana? Dicairkannya itu di crypto exchange. Makanya di situ penting bagi masing-masing crypto exchange itu untuk menerapkan know your customer. Nah, sekarang mungkin sudah menerapkan ya. Jadi sampai lengkap data NIK, kemudian ada data apa sih istilahnya NPWP, kemudian dia foto selfie menggunakan kartu gitu. Jadi dia harus menggunakan data itu. Nah, itu untuk apa sih, Pak? Jadi ntar kalau misalnya ada orang yang menggunakan wallet yang dicurigai melakukan apa namanya pengiriman ke exchange tersebut kemudian dicairkan, nah itu ketahuan siapa gitu. Nah itulah metode follow the money. Jadi kita cari sampai ujungnya. Nah threat actor ini cerdas sekali dan memang mereka memanfaatkan ini secara nyata. Sampai pada titik di mana ada yang namanya NFT, Pak. Bapak tahu NFT kan, Pak? Semuanya pasti tahu. Non-fungible token? Non-fungible token. Non-fungible token itu adalah sebuah benda, ya bisa dibilang karya yang ditransaksikan menggunakan jaringan blockchain lah bisa dibilang. Jadi intinya simpelnya itu sebuah karya misalnya gambar kah ataukah mainan atau game atau token tertentu yang bisa dijual melalui blockchain. Nah, di situ juga dijadikan metode dari threat actor ini untuk melakukan dalam tanda kutip pencucian uang gitu. Jadi jadi ini potensi apa ya bisa dibilang jadi potensi yang tadinya itu hanya fokus pada dia itu gimana cara mencairkan uang, dia sekarang jadi bisa menaruh apa namanya uang kriptonya itu menjadi sebuah aset gitu. Jadi sebuah aset yang bentuknya benda gitu. Nah, benda itu tuh tersimpan di jaringan blockchain seperti itu. Jadi hal-hal ini menjadi salah satu tren yang dari sisi ekonomi yang bisa kami sampaikan. Kemudian mungkin dari sisi geopolitik ya Pak ya. Kan nggak lama kemarin kan kita menemukan adanya ini apa ya? Isu perang ya Pak. Isu perang beneran kali Ukraina sama Rusia gitu. Ya walaupun gitu kan pasti dari Indonesia tuh nggak boleh tinggal diam untuk melihat potensi apa sih sebenarnya yang bisa ditimbulkan ya Pak ya dari perang tersebut gitu. Terutama dari sisi ruang cyber gitu. Karena apa? Bagi sebagian negara-negara tertentu mungkin ya Pak ya akan sangat bisa bergerak dengan mudah dan sangat agile di level diplomatik apabila memiliki informasi yang lebih banyak daripada negara lain gitu. Misalnya saya sama Mas Faras nih, by one nih, saya sama Mas Faras sih sama-sama diplomat nih. Nah, karena saya ini udah punya lebih banyak informasi mengenai negaranya Mas Bernhard ini, saya jadi bisa menang dengan mudah diplomasinya karena saya tahu lebih banyak tentang Mas Bernhard gitu. Nah, itulah yang dimanfaatkan sama negara-negara tertentu. Nah, itu potensinya kan berarti ada gitu kan ya. Namun, ada yang menarik nih Pak. Nih Mas, di isu peperangan kemarin itu, yang ramai digunakan itu justru malware yang sifatnya destruktif terhadap device gitu. Contohnya wiper, hermetic wiper dan Whispergate. Nah, di dua malware ini tuh fokusnya itu bisa dibilang untuk matiin filenya biar filenya korup lah. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dilakukan untuk penyerangan, ini kan lebih efektif daripada untuk untuk mencuri data. Logikanya kan seperti itu kan. Karena memang malware seperti ini sangat cocok dipakai di masa perang. Motivasinya adalah untuk mematikan sistem musuh gitu. Jadi musuh nggak bisa melakukan dalam tanda kutip komunikasi dengan pasukan kawan lah misalnya gitu. Jadi wah nih gara-gara komputer ini mati, server ini mati, kita jadi nggak bisa melakukan komunikasi dengan pasukan kawan. Berarti kan secara proses logistik juga terhambat, komunikasi terhambat. Akhirnya itu menjadi salah satu variabel yang bisa menyebabkan kekalahan dari salah satu pihak gitu Pak. Nah gitu. Itu mungkin yang untuk kerentanan dari sisi geopolitik ya. Jadi mungkin dari kita sendiri BSSN dari tim analisis malware juga timnya Mas Satria kemarin, Mas Bernhard yang isi podcast pertama itu sudah Pak melakukan analisis mengenai malware Whispergate dan wiper ini dan yang wiper ini. Jadi analisisnya sudah cukup dalam dan ya memang sudah bisa mungkin nanti di-share terhadap stakeholder Honeynet BSSN gitu. Tentunya kan ini kan juga menjadi suatu bentuk informasi yang sangat penting bagi stakeholder untuk
melihat ancaman ini gitu. Kenapa ya? Gini Pak, bicara malware kan berarti kan logikanya itu adalah sebuah tools ya Pak ya, sebuah senjata gitu. Namanya senjata walaupun motivasinya tadinya itu antara satu pihak dan satu pihak yang lain, karena dia itu senjata bisa aja seorang pihak pribadi yang nggak punya motivasi apa-apa menggunakan itu untuk hal yang dia inginkan gitu. For the most selfish reason lah, yang kita nggak tahu. Makanya itu menjadi sebuah potensi ancaman. Seperti itu Pak. Yang selanjutnya mungkin dari konteks ini apa ya, dari konteks tren dan budaya ya Pak ya. Kita tahu 2 tahun kemarin itu COVID dan sekarang sudah mulai masuk yang lepas dari inilah, bisa dibilang udah mau masuk tahap endemi lah ya, jadi udah nggak terlalu inilah, maksudnya masih harus diwaspadai, cuman mungkin sudah ada level-level tertentu lah. Nah, karena kita itu selama 2 tahun terakhir bahkan yang tadinya menggunakan dokumen biasa transfer menjadi dokumen elektronik ya Pak ya, itu juga berpengaruh dari motivasi si threat actor ini. Jadi mereka itu karena udah nyadar, ini orang-orang kayaknya pada online nih gitu. Ya udahlah, saya makin aktif aja melakukan serangan seperti itu. Nah, itu mereka ngelakuin itu gara-gara sadar. Dan itu satu hal Mas. Yang satu hal lagi, mereka itu yang tadinya itu berpola nih serangannya. Misalnya nih, mohon izin ya, threat aktornya diduga dia anak sekolah karena diduga dia itu anak sekolah karena ini serangnya apa sih istilahnya? Waktu serangnya itu setelah jam 8 dan sebelum jam 8 dan setelah jam 4 sore. Jadi itu waktu jam kerja, berarti dia ngelakuinnya malam gitu. Nah, dengan adanya COVID ini itu jadi gak jelas gitu karena mereka itu di rumah, jadi bisa ngelakuin itu kapan aja gitu. Jadi semakin sulit untuk bisa dibilang melakukan atribusi ya. Kan kalau misalnya di detection maturity level sendiri, mungkin kalau di analisis malware itu sampai detection maturity level 6 ya, yaitu sampai TTP ya, taktik, teknik, dan prosedur. Kalau di CTI sendiri itu mungkin kami take it to the next level, jadi informasi dari analis malware itu kami coba untuk melihat di sisi strategi, goals, sama identitinya gitu. Walaupun identity susah ya. Kenapa? Karena kalau dari strategi sama goals ini, justru yang bisa kami gunakan untuk melakukan analisis, forecast, dan foresight gitu. Jadi gimana caranya nanti ke depannya, kira-kira ini karena motivasinya kayak gini, ngelakuin lagi nggak sih serangan di masa depan dengan metode yang beda gitu. Jadi kayak gitu Mas. Jadi mungkin fungsi cyber threat intelligence itu di sisi sana gitu. Walaupun ketika ada insiden juga kita juga ikut turun andil lah seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang proses cyber threat intelligence itu terjadi di during, sama post insiden gitu. Jadi mungkin di situ yang bikin saya jatuh cinta sama CTI. Tadi Pak Hato bilang kan jatuh cinta sama CTI Pak. Saya juga setuju karena gini Pak, dulu kan juga saya sama ya Pak ya. Aduh, ini mau ngedalamin mana ya, umur saya kan umur manusia terbatas gitu ya, masa saya belajar semuanya gitu. Terus saya begitu lihat threat intelligence cycle Pak, di threat intelligence cycle itu berbagai jenis, istilahnya apa namanya, berbagai jenis pekerjaan ini bisa ikutan gitu, mulai dari menerima perintah, memberi perencanaan gitu kan, bikin dari kita dapat perintah terus kita bikin perencanaan, itu aja udah satu tim sendiri bikin rencana operasi kan. Itu udah satu tim sendiri tuh. Rencana operasi berarti tuh orang levelnya strategis. Dia harus ngerti tentang apa yang diincar, apa yang dicari, dan berarti udah punya kapabilitas sendiri. Berarti itu udah satu tim sendiri gitu. Selanjutnya pengumpulan informasi nih, yang tadi Pak Hato bilang, OSIN gitu kan. Minimal OSIN. Nah, kalau misalnya nanti metodenya nggak OSIN gimana? Kalau misalnya dia harus melakukan yang sifatnya itulah gitu. Ya gitu gimana? Gitu kan berarti kan harus tahu ya, misalnya kapabilitas itu harus punya. Itu udah satu tim sendiri Pak, bayangin. Terus melakukan pemrosesan informasi, abis information gathering nih misalnya, orang ini kan pasti punya job dia sendiri untuk gathering informasi. Akhirnya informasi tersebut harus diproses dong, analisnya main dong di situ kan. Akhirnya analis ini menggunakan metode analisis yang udah dia miliki gitu loh, yang dia udah punya kapabilitas, dia latih, cari metadata, filter false positif, dan semacamnya gitu. Oke, baru deh. Oke, udah di filter nih, kita udah tahu nih kira-kira IOC ini bisa dipakai lah gitu. Kemudian baru dari itu dia melakukan produksi terhadap informasinya. Itu udah beda-beda lagi. Jadi tim proses informasi itu bisa dibantu tools ya. Misalnya kita punya tools yang open source atau enggak open source dan semacamnya, itu bisa dibantu. Akhirnya si operator dari tools tersebut gitu langsung ngasih nih, Bang izin ini ada
bentuk serangan kayak gini, pattern-nya kayak gini bang, tolong dianalisis dong bang kira-kira gitu. Lah itu nanti dia main lah di cyber kill chain, kadang-kadang juga bisa pakai mitra attack, kemudian melakukan analisis deskriptif, timeline, komparatif, relatif, asosiatif, kayak gitu lah. Jadi luas banget gitu loh. Jadi gimana ya, mungkin sepanjang karir dari nol sampai saya pensiun nanti, ini cyber threat intelligence itu nggak akan habis gitu. Mungkin makanya saya setuju banget sama Pak Hatma tadi, saya langsung senyum-senyum gitu. Wah ini orang mantep gitu kan. Terus terakhir Pak, yang paling penting itu diseminasi. Ini paling penting saya bilang daripada pengambilan informasi sendiri. Tidak sangat penting. Yang lain nggak kalah penting, paling penting. Karena ujung-ujungnya informasi cyber threat intelligence itu kan dibagi jadi beberapa level ya. Level strategik, level operasional, sama level teknik dan taktikal gitu. Kalau misalnya kita cuma nyelesain isu ini tuh di level taktikal sama operasional doang, itu nggak selesai masalah mas. Cuman selesai kayak oke, sampai saat itu doang, oke, clear deh masalah, oke. Tapi besok kalau ada kayak gitu lagi, diulang lagi cycle lagi gitu. Nah ini harus sampai ke level strategik. Level strategik ini adalah mereka pihak-pihak yang level pimpinan, board director, yang harus memikirkan lebih banyak hal menggunakan helikopter view mereka gitu. Kayak banyak yang dipikirin. Jadi nggak mungkin mikirnya cyber security doang. Nah fungsi diseminasi ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan informasi kita yang menjelimet, ribet, pusing itu menjadi suatu kalimat strategis dalam bentuk executive summary yang langsung actionable. Mau ini izin Bapak, ini kalau kita melaksanakan ini, kita bisa mengurangi ini. Terus negosiasi di situ main. Makanya kualitas pimpinan juga dinilai mungkin dari level melakukan diseminasi gitu. Kalau di tim kami, alhamdulillah tim kami koordinatornya mantep ya. Jadinya ya, jadi kami hanya we must need to get our things down, and then pimpinan kami akan menyampaikan dengan baik seperti itu. Ini saya objektif ya mas ya, nggak subjektif ya, bukan masalah itu ya. Ini saya objektif karena menurut saya seperti itu. Seperti itu mas. Jadi fokusnya trennya tuh kayak gitu sebenarnya. Iya, Mas Chandra. Wah, lengkap sekali nih. Ini ada tanggapan dari Pak Hatma tapi sebentar nih. Siap. Aku nggak yakin kalau Indonesia punya BSSN gitu kan. Ngapain punya BSSN kalau nggak mikirin hal-hal ginian gitu kan. Pasti kita punya BSSN pasti untuk mikir hal-hal ginian. Tapi tadi benar banget nih, mungkin aku mau mempersimpel juga lagi nih buat teman-teman gitu ya. Apa yang dimaksud tadi teknikal, terus operasional, terus strategis. Ini kita simpelin aja nih, misalnya ada threat gitu ya. Misalnya ada tetangga kita hobinya manjat pagar gitu. Misal gitu. Nah, terus kita kasih pagar yang lebih tinggi gitu kan. Teknikalnya kan kita kasih pagar yang lebih tinggi. Ya mungkin dia bakal karena udah hobi belajar buat manjat yang lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, tapi kalau operasional mungkin kita taruh satpam di depan. Nah, mungkin juga nih dia nih, oh pas nggak ada satpam, gue manjat lagi gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin strategis, kita harusnya ngajak ngobrol dong, gitu kan. Kita pakai strategi nih, gimana caranya nih anak nggak manjat lagi, gitu kan. Betul. Nah, jadi memang balik lagi, mungkin kalau misalnya tadi ngelihat kan, oh di Jepang masalah nggak sih? Di Indonesia tuh ini dianggap suatu masalah nggak? Aku yakin kalau tadi dari penjelasan Pak Chandra, ini sudah dianggap suatu masalah berarti kan. Karena udah berpikirnya panjang nih. Oh udah sampai pakai teknikalnya ini, operasionalnya ini. Oh kita harus strategisnya ini gimana nih? Nah, tapi nih aku penasaran dulu nih sama tanggapannya Pak Hatma. Silakan Pak Hatma. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau tanya nih Pak Chandra. Aduh, Pak. Saya sepakat dengan statement bahwa salah satu bagian penting dari CTI adalah diseminasi. Nah, kita di kampus, mahasiswa dan dosen, itu banyak yang kreatif, mungkin banyak dari kita yang berhasil menemukan malware jenis baru, atau mungkin attack tipe baru, atau mungkin varian baru atau info baru. Kita ingin berkontribusi untuk bangsa. Tadi saya dengar Pak Chandra dan tim BSSN punya platform untuk diseminasi CTI ini. Pertanyaan saya, bagaimana kita yang ada di kampus, mahasiswa dan dosen, dan mungkin teman-teman kalangan umum dari praktisi lain, kita ingin berkontribusi hasil temuan kita terkait threat dan lain-lain lewat platformnya BSSN. Bisa atau tidak, prosedurnya bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Chandra. Waduh, mantap. Udah diajakin langsung kerjasama tuh Pak Chandra. Gimana tuh Pak Chandra? Mantap Pak Hatma. Iya, terima kasih Pak Hatma. Jadi kita sangat membuka Pak dengan berbagai jenis platform ya Pak ya. Jadi mungkin kalau seandainya misalnya pakai format Stickstax ini level teknisnya nih, nanti kita bisa thread sharing lah pakai API gitu. Dan selanjutnya kalau seandainya Bapak itu udah bentuknya itu report gitu, bentuknya itu dari tim peneliti itu report atau riset gitu,
langsung aja Pak bisa melewati bantuan70@bcc.go.id. bantuan70@bcc.go.id. Itu jadi nanti deh Pak itu nanti bisa kita ini kan ya. Nah, itu bisa juga Pak bantuan 70. Dia itu nanti direct ke Direktorat Operasi Keamanan Cyber gitu. Jadi itu kebetulan kan direktur yang menaungi kami ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ya seperti itu. Terima kasih Pak Hatma bisa melalui situ. Dan bisa juga melalui kontak personal Pak. Misalnya melalui saya atau melalui nanti anggota tim saya atau melalui koordinator saya gitu. Itu juga bisa Pak. Jadi bagi kami Pak ya, threat intelligence ya, mungkin seperti yang kita ketahui Pak ya, Pak namanya kita tuh ngelakuin intelligence analysis, foresight, forecast, terus kita ngelakuin analisis situasional untuk meningkatkan situational awareness itu Pak nggak bisa sendirian Pak, serius. Apa namanya, kolaborasi itu analisis cross cutting ya Pak ya, dari sisi anak peneliti gini, dari sisi stakeholder gini, dari sisi orang-orang masyarakat tuh gini tuh kita perlu gitu Pak. Kenapa? Karena pada akhirnya in the end of the day kalau kita cuman pemerintah doang nih, kita doang itu Pak gini gitu. Saya nggak akan bisa luas seperti ini. Jadi nah gini nih tadi kayak mata ikan karena iya, yang dengerin kita yang podcast nih Mas. Iya betul. Nggak tahu nih kalau mukanya ditutupin tangan nih. Oh iya. Ya, jadi nggak kayak ini ya mata kuda gitu ya. Mata kacamata kuda ini kita fokus ke depan gitu aja gini ya. Kita nggak tahu karena samping kiri kita gimana. Cuman dengan adanya kolaborasi ini kita jadi terbuka gitu. Semakin kita terbuka gitu kan nanti apalagi Pak misalnya Pak Atman nih nanti Mas Chandra gitu. Ini kita ada pertemuan ini nih. Pertama pasti apresiasi dong Pak kita. Apresiasi senang gitu lah. Mungkin ke depannya mungkin ada kolaborasi seperti apa gitu kan nanti apabila saya diseminasikan informasi ini ke pimpinan balik lagi diseminasi asik. Ya gitu. Nah, nanti itu kan berarti jadi membuka pikiran kami, Pak. Itu Pak, platform-platform yang bisa kami sampaikan, Pak. Mungkin nanti ke depannya kita bisa diskusi lanjutan berkaitan dengan ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Chandra. Iya Pak Atma. Mantap sekali nih ya. Episode 2 ini Hanicast nih mantap nih. Jadi kalau teman-teman nih tadi balik lagi ya, pemerintah juga butuh bantuan nih. Karena ya tadi balik lagi menurutku beberapa hal yang aku lihat gitu ya. Aku nggak selalu apapun yang pemerintah lakuin itu pasti bagus gitu kan. Apapun yang pemerintah lakuin pasti jelek, nggak juga. Karena balik lagi ya itu kan kita sama-sama berusaha di sini ya. Sebagai masyarakat Indonesia gimana caranya di dunia siber gitu kan Indonesia bisa lebih kuat lagi. Salah satunya dengan kita bikin podcast kayak gini kan bisa jadi kepikirannya kemana-mana nih. Kita bisa lebih luas gitu gimana caranya kita berkolaborasi dan juga bisa mempertahankan kedaulatan dari segi cyber security-nya salah satunya gitu kan dari Mas Baskoro research-nya tadi kan kita ini gimana nih cara nipuin si malware gitu kan. Orang lain mau masukin malware nggak bisa gitu, udah saya tipu gitu kan. Terus juga Mas Hatma gitu kan gimana caranya dari cyber threat intelligence itu ternyata ada loh cara-caranya gitu kan. Karena ini penting juga, kenapa tadi dibahas ke karirnya sedikit, balik lagi, kayak sekarang kita kan pasti di masa depan nih salah satunya Indonesia kekurangan petani misalnya gitu kan. Ya karena orang nggak ada yang mau jadi petani gitu. Nah tapi tadi balik lagi ya, Mas Hatma sama Mas Chandra itu bisa mencintai CTI teman-teman gitu ya. Nah ini harus cepat-cepat nih karena kalau CTI-nya udah terlalu dicintai Mas Chandra Mas Hatma takutnya dimiliki gitu kan. Kalau dinikahi ini udah bahaya nih. Gitu kan ya. Jadi selama masih available kenapa tidak kita kejar gitu kan. Itu bisa jadi salah satu opsi juga buat teman-teman dan memang saya pun mengakui gitu ya Mas Chandra, Mas Hatma, Mas Baskoro gitu ya. Kita pun pasti sama-sama pelaku TI mengakui gitu. IT itu bukan bahasa yang mudah untuk dicerna secara langsung oleh masyarakat yang belum pernah mendengar bahasa itu kan tadi quantum computing AI apa itu gitu kan. Apa praktiknya dan apa sebenarnya sekarang saya tahu itu sama nggak tahu itu fungsinya apa gitu kan. Nah tapi kan kalau di sini kita bisa lihat gitu. Teknologi itu tidak hanya mempengaruhi di dunia yang maya aja, tapi di dunia nyata juga. Tadi kalau Mas Chandra bilang KYC gitu kan, know your customer gitu kan. Nah KYC ini balik lagi mungkin nggak cuma customer sekarang kan, know your user gitu kan, know your threat, know your hacker dan lain-lain. Balik lagi gimana caranya? Salah satu caranya tadi follow the money. Nah tapi gimana caranya kalau misalnya ada orang yang nggak suka uang? Maksudnya nggak suka uang adalah orang yang memang dia tidak butuh uang secara cepat kan ada lebih mudah mencari orang yang misalnya tadi balik lagi
saya kripto, saya blockchain, NFT, jual segala macam saya cairin misalnya untuk kegiatan yang tidak baik gitu kan. Itu karena dia butuh uang. Nah, tapi gimana cara dia melakukan kegiatan yang tidak baik tapi dia tidak butuh uang, kan susah nih follow the money-nya karena dia nggak harus nyairin hari itu gitu. Bahkan misalnya dia bisa hidup dengan cara yang lain nggak dari situ. Nah, dan sekarang juga thread-nya, teman-teman tadi udah disebutin juga sama Pak Chandra, kenyataannya adalah makin banyaknya orang di rumah, makin banyak juga masalah yang baru gitu kan. Dulu mungkin ya tadi bener nih, dugaannya kalau di atas jam 8 pagi atau di atas malam hari berarti bisa jadi mahasiswa gitu kan. Kalau saya sih jadi Pak Atma saya tersinggung, saya tertuduh gitu. Saya kan mahasiswa yang malam itu berhubungan sosial gitu. Kenapa teknologi lagi gitu kan, sama Mas Baskoro kan orang saya malam main game gitu kan, tapi kan itu suatu dugaan gitu kan. Dugaan. Itu kan suatu dugaan. Nah, tapi sekarang menduganya makin sulit kalau orang bisa mengakses komputer untuk melakukan hal-hal bahkan yang iseng gitu kan. Karena jujur Pak, dulu aja saya pernah membrute force suatu sistem yang ini tidak bukan sistem yang krusial apa gimana gitu ya. Saya coba saya sendiri, saya nggak bisa nyetopnya Pak waktu dulu pertama kali nyoba gitu. Sampai diomelin sama instrukturnya, ini siapa nih yang nge-ping-ping terus segala macam tapi nggak di-stop. Saya bingung nyetopnya gimana, baru belajar. Jadi itu terus-terusan attack tapi saya bingung, saya bikin virusnya tapi nggak bisa nyetop gitu. Nah, tapi itu balik lagi kan, itu juga bisa happens kan. Ada aja orang yang coba-coba, ada aja orang yang iseng, ada aja yang mungkin belajar di mana tiba-tiba nyoba, tapi itu bisa dampaknya tuh real. Saat sistem sudah mati, kita tidak bisa berkomunikasi, salah satunya itu bisa kemana-mana, secara ekonomi, secara bisnis, ya anggap aja lah kalau misalnya kita di kehidupan nyata, kita misalnya biasa ke Bandung pakai mobil dari Jakarta gitu. Mobilnya nggak bisa diakses, terus kita gimana gitu kan? Kita harus cari cara lain, tapi cara lainnya ternyata semua diblok. Nah, itu mungkin salah satu analogi yang kenapa nih teman-teman perlu banget nge-explore salah satunya HoneyNet yang bisa jadi tools gitu kan untuk kita early intrusion detection gitu kan, dan gimana juga kita bisa secara lebih luas tahu nih cyber security ini sebenarnya gunanya buat apa. Dan balik lagi, nggak cuma soal di network, tapi ada juga cyber security yang memang lihatnya tadi lebih ke CTI gitu kan, lihatnya lagi lebih dalam lagi dari itu. Nah, ini jujur pembahasan kita kali ini menarik sekali nih Pak Chandra, Pak Hatma, Mas Baskoro. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Tapi karena waktu kita pastinya terbatas, dan nanti kita pasti mudah-mudahan diberikan umur panjang, amin. Dan kita nanti bisa berbincang-bincang lagi. Nah, sebelum itu saya Bernhard Faras, host Honeycast, pamit undur diri dulu untuk saat ini teman-teman. Dan jangan lupa kunjungi situs HoneyNet di www.honeynet.or.id untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai acara Indonesia HoneyNet Project lainnya. Sampai jumpa pada episode Honeycast berikutnya. Honeycast, let's do it!